Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 722. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Merupakan kekuatan penyulingan senjata yang sangat terkenal di mansion Guanghan. Di seluruh rumah mansion Guanghan, setidaknya 1/5 dari bisnis senjata ditempati oleh balai harta karun ini. Ini adalah kekuatan puncak yang sangat besar, mirip dengan Gedung Wangu, hanya sedikit lebih buruk dari Gedung Wangu. Lagi pula, Gedung Wangu melakukan berbagai bisnis, tetapi balai harta karun hanya menjalankan bisnis senjata. Namun meskipun begitu, itu sangat menakutkan. Orang-orang dari balai harta karun, mereka merajalela, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tianjuo, Papiliun Kige, balai harta karun, bisa disebut yang ketiga. Hahaha, kali ini Xiaoye akhirnya tidak terlambat datang. Begitu mobil Wan tiba di alun-alun, tawa nyaring keluar dan kemudian dari mobil Wan, seorang pria gemuk dengan pipi bulat tetapi mengenakan baju emas dan perak keluar dari mobil. Pria kecil gemuk ini terlihat baik hati, tetapi napas suci surgawi setengah langkah yang sangat menakutkan meletus dari tubuhnya. Hukum suci surgawi yang menakutkan tetap ada di sekelilingnya. Ini sebenarnya adalah ahli setengah langkah suci surgawi. Terlebih lagi aura suci surgawinya sangat kental, itu hanya selangkah lagi dari ranah suci surgawi yang sebenarnya. Bahkan itu sedikit mirip dengan aura pencuri pertama. Dari mana anak muda ini berasal? Betapa mengerikannya dia. Semua orang terkejut. Ahli setengah langkah suci surgawi bukanlah apa-apa, tetapi yang menakutkan adalah usianya. Tuan muda, kenapa kamu di sini? Pada saat ini seorang ahli suci surgawi yang kuat di antara kerumunan terbang keluar dengan cepat. Dia mengenakan jubah master pemurnian. Dengan momentum luar biasa, dia menatap pria kecil gendut itu dengan heran. Wajahnya terkejut. Hei, bukankah ini master pemurnian dari balai harta karun yang bernama Master Pan Hongsen? Apakah dia barusan memanggil pria gendut itu sebagai tuan muda? Sial, bukankah berarti pria gendut ini adalah tuan muda dari balai harta karun? Saya mendengar bahwa ada master pemurnian muda, tuan muda dari balai harta karun yang bernama Bai Yutang. Dikatakan bahwa dia sangat berbakat, dan dikatakan juga bahwa dia sangat tampan, tetapi sekarang, mungkinkah anak ini? Banyak percakapan terdengar. Tuan muda dari balai harta karun ini adalah pria yang sangat besar dari segi identitas. Dia bahkan berada di atas penguasa Yunzhou. Siapa yang berani menyinggungnya? Hei temanku, apa yang kamu katakan itu benar. Akulah yang memiliki bakat dan basis kultivasi yang luar biasa. Dan yang paling penting, aku sangat tampan. Kata pria gendut itu. Dia memiliki telinga yang tajam. Dan mendengar percakapan orang-orang. Dia hanya berkata seraya tersenyum. Tanpa diduga di tanah Yunzhou ini beberapa orang pernah mendengar nama tuan muda ini. Hehehe, sepertinya fakta bahwa tuan muda dari balai harta karun itu memang tampan telah terdengar di mana-mana, bahkan di seluruh rumah mansion Guanghan. Kata Bai Yutang. Dia tersenyum penuh kemenangan dan mengelus poni di dahinya, terlihat seperti pria bodoh yang tampan. Mendengar itu semua orang hanya terdiam. Jika bukan karena putra ini adalah tuan muda dari balai harta karun, semua orang akan merasa sedih. Dan saya khawatir mereka akan langsung mengutuk. Itu hanya pria kecil gendut, seberapa tampan itu? Tuan muda, mengapa Anda datang ke Yunzhou? Tuan balai, apakah dia tahu? Kata Master Pan Hongsen. Dia bertanya dengan hati-hati, karena dia belum menerima berita ini sama sekali. Tidakkah Anda akan menyambut tuan muda ini? Bai Yutang memelototinya. Orang tua itu telah memaksa saya untuk berlatih, memaksa saya untuk menyempurnakan alat. Latihan ini terlalu membosankan, dan alatnya juga membosankan. Tuan muda ini menyelinap keluar untuk bermain sebentar.
Biarkan aku memberitahumu, kamu tidak bisa mengatakan ini kepada orang tua itu. Selama saya bergabung dengan Tian Juo, Anda akan melaporkannya kepadanya, kata Bayu Tang. Dia merasa idenya luar biasa dan membanggakan. Mendengar itu wajah Pan Hongsen nampak jelek. Dia takut ayah Bayu Tang yang merupakan tuan balai akan marah kepadanya. Hahaha, semuanya jangan menatapku seperti itu. Aku tahu aku memang tampan, kata Bayu Tang. Merasakan tatapan dari sekitar, Bayu Tang tidak malu tetapi penuh kemenangan. Bayu Tang ini berjalan ke samping, santai dan sangat santai, tetapi matanya berkedip-kedip di antara kerumunan. Melihat mata menakjubkan dari beberapa wanita cantik, hatinya sangat bangga. Hei cantik, semuanya terkejut dengan penampilanku. Tatapan yang membuat orang lain iri dan kaget adalah hal favoritnya. Begitu dia memalingkan matanya, dia melihat Li Wanshui di tengah kerumunan. Matanya tiba-tiba menjadi cerah. Hei, ada wanita luar biasa, lumayan. Dibandingkan dengan keindahan di Pucheng, itu tidak lemah sama sekali. Bisakah kota negara bagian Yunzhou di bawah ini memiliki kualitas setinggi itu? Dia menatap Li Wanshui dengan mata berapi-api. Namun saat berikutnya dia merasakan permusuhan yang kuat. Sombong. Itu adalah Yun Mengje. Yun Mengje mau tidak mau menus dingin. Di matanya ada bintang-bintang mengerikan yang berputar dan aura mengerikan tiba-tiba menyapu bersaing dengan Bayu Tang. Hei, siapa pria ini? Setengah langkah suci surgawi. Napasnya tidak lemah. Apakah dia nampak sangat kesal denganku? Bayu Tang mengerutkan kening dan berkata dengan tidak nyaman. Terlalu berlebihan bagi pria itu untuk membiarkan kecantikan seperti itu melayaninya. Saya tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Tuan Balai Muda, itu adalah Yun Mengje. Dia membobol menara ketujuh selama penilaian seni bela diri Tian Juo. Dan dia juga merupakan seorang master pemurnian pertama di antara generasi muda di Yunzhou, kata Pan Hongsen. Dia menjelaskan. Oh, negara macam apa ini? Tidak heran itu sangat sombong. Setengah langkah suci surgawi sepertinya tidak buruk. Tetapi jenius pemurnian macam apa dia? Bisakah itu melampaui kejeniusan tuan muda ini? Kata Bayu Tang. Ini secara alami tidak ada bandingannya denganmu tuan muda, kata Pan Hongsen. Dia tersenyum pahit. Tapi tuan muda, ini Yunzhou, Anda tidak boleh menyombongkan diri dan jangan menimbulkan konflik. Kamu, apakah kamu takut kepada sesuatu? Apa yang kamu takutkan? Kata Bayu Tang. Dia berkata dengan jijik. Mendengar itu Pan Hongsen berkeringat dingin dan dia tidak tahu harus berkata apa. Secara alami, Balai Harta Karunnya tidak takut kepada penguasa negara Yunzhou. Tetapi sekarang dia berada di Yunzhou. Dan tuan muda Balai Harta Karun datang ke sini sendirian. Jika terjadi sesuatu, dia pasti akan dihukum. Oke, aku tidak akan menyudutkanmu lagi. Tetapi agak menarik memiliki saingan di sini. Tapi saya tidak tahu apakah anak ini bisa dianggap sebagai saingan, kata Bayu Tang. Saat ini di atas langit, sederet sosok luar biasa telah tiba. Terlihat ada satu sosok yang luar biasa di posisi terdepan. Tetapi itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah master pemurnian dengan napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dan dia adalah seorang ahli suci surgawi yang kuat. Di dadanya terukir dengan simbol Tian Juo. Dia adalah pemimpin penilaian pemurnian Tian Juo saat ini. Di sisinya Penatua Cuye dan yang lainnya juga ada di sana, tetapi berdiri di samping dengan hormat. Selain itu Master Papilun Yunzhou, Master Yundong Guang dan tokoh-tokoh lain yang dapat diidentifikasi juga berada di dekatnya. Melihat Bayu Tang ini menggertak di tengah kerumunan, wajah Yundong Guang murung sedikit tidak sedap untuk dipandang. Dia sangat yakin Yun Mengje dapat lulus penilaian. Dia tidak khawatir sama sekali. Tujuan penilaian pemurnian adalah untuk menjadikan Yun Mengje juara penilaian. Tetapi sekarang ada Bayu Tang. Itu sedikit merepotkan. Namun walaupun begitu, Yun Dongguang masih sangat percaya diri kepada Yun Mengje. Yun Mengje sendiri adalah master pemurnian top. Dan sekarang dia telah menelan pengalaman dan kekuatan 7 master pemurni top. Apapun bakat Bayu Tang, itu pasti Yun Mengje yang akan menjadi juara penilaian. Bayu Tang ini benar-benar berantakan, kata pemimpin penilaian pemurnian Tian Juo yang diketahui bernama Tuan Konoha. Dia melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya. Dia secara alami telah mendengar tentang Bayu Tang.
Jenius semacam ini secara alami akan baik-baik saja untuk bergabung dengan Tianjuo. Selama tidak ada insiden besar, dia juga terlalu malas untuk mengatur. Pada saat ini tiba-tiba ada keributan di antara kerumunan. Qin Chen telah tiba. Saat ini melihat kerumunan di kedua sisi alun-alun bubar, kemanapun Qin Chen lewat, kerumunan membuka jalan. Semua orang memandang Qin Chen dengan kegaguman, permusuhan, dan juga berbagai emosi. Hah? Siapa anak ini? Ketika dia tiba, dia bahkan lebih populer dariku, kata Bai Yutang. Dia menatap Qin Chen. Aura di tubuh Qin Chen polos dan biasa-biasa saja, dan dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Tetapi dia bisa merasakan napas yang mengerikan di tubuh Qin Chen. Tuan muda, orang ini adalah pemilik Papillon Candi. Pan Hong Sen menjelaskan dengan tergesa-gesa, takut Bai Yutang akan memprovokasi Qin Chen. Dan dia segera mengatakan apa yang telah dilakukan Qin Chen di Yunzhou sebelumnya. Orang ini keras dan sombong. Bahkan dia berani menyinggung penguasa Yunzhou, Yundongguang. Dan dia juga telah membunuh ke-13 pencuri di beberapa negara bagian Yunzhou hanya dengan sendirian. Ini menarik, kata Bai Yutang. Dia menunjukkan rasa ingin tahu. Apakah itu Qin Chen yang berhasil memasuki lantai 9 dari Menara Suci Kuno? Kata Tuan Konoha. Dia juga telah mendengar tentang Qin Chen. Dia menatap ke bawah. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam tubuh Qin Chen. Tetapi master pemurnian bukanlah pertempuran, maka itu tidak berguna jika dia tidak kuat dalam master pemurnian. Qin Chen ini sombong, dia sangat sombong. Dia menerobos Menara Suci Kuno, tetapi dia tidak mau bergabung dengan divisi prajurit Tianjuo. Itu benar-benar sombong, kata Yundongguang. Dia mencibir. Yundongguang ini karena teman kecil Qin Chen sangat percaya diri, bahwa dia bangga pada dirinya sendiri bahwa dia dapat lulus penilaian pemurnian Tianjuo. Kata Tuan Gedung Wangu. Dia berkata kepada Yundongguang, benarkah? Saya sudah bertanya bahwa dia tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga merupakan seorang master alkemis. Apakah Anda memberitahu saya bahwa selain master alkemis, dia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam master pemurnian? Bisakah seseorang mencapai puncak di semua bidang? Kata Yundongguang. Dia mencibir. Saat ini Tuan Konoha juga sedikit mengernyit. Jika Qin Chen masih seorang master alkemis, maka anak ini benar-benar sedikit sombong. Sombong apapun, tetapi energinya terbatas. Maka Qin Chen dapat membobol lantai 9 Menara Suci Kuno. Bakat seni bela diri ini sangat kuat. Itu akan menghabiskan banyak waktu. Ditambah dia juga masih merupakan seorang master alkemis. Berapa banyak waktu yang bisa dia luangkan untuk berlatih master penyulingan? Namun di samping mendengar itu, penguasa Papillon Qi tertawa kecil. Dia telah melihat penyulingan master pemurnian Qin Chen dan tentu saja tahu bahwa Qin Chen tidak sesederhana yang dikatakan oleh Yundongguang. Tetapi bahkan itu direkomendasikan oleh Tuan Mu Gutian. Namun di saat itu tiba-tiba napas yang mengerikan jatuh seketika. Itu Tuan Mu Gutian. Tiba-tiba semua master suci surgawi, termasuk Master Konoha, langsung berdiri. Pengunjungnya adalah Master Mu Gutian. Master Mu Gutian melirik kerumunan dan sedikit mengangguk kepada Tuan Konoha. Pak Tua, saya baru saja datang untuk melihat. Tuan Konoha, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Itu bagus, kata Tuan Konoha. Dia mengangguk. Melihat waktunya akan habis, dia langsung bergemuruh ke bawah. Sekarang kita akan memulai penilaian pemurnian Tianjuo. Sekarang silahkan masuk ke area kompetisi untuk para master pemurnian yang telah berpartisipasi, kata Tuan Konoha. Saya melihat cahaya tak terlihat diselimuti dan ruang kosong langsung dikosongkan di atas alun-alun, membentuk area melingkar yang sangat besar. Sejumlah master pemurnian terkenal yang telah berpartisipasi dalam penilaian pemurnian Tianjuo langsung melangkah ke ruang terbuka itu. Namun yang mengejutkan adalah tidak banyak peserta yang memasuki ruang terbuka. Hanya ada sekitar 20.000 atau 30.000 orang yang penuh perhitungan. Tidak ada bandingannya dengan fakta bahwa ada jutaan atau bahkan puluhan juta orang yang mengikuti penilaian seni bela diri Tianjuo. Tetapi ini juga sangat normal. Lagi pula, penilaian pemurnian Tianjuo luar biasa. Syarat pendaftaran sangat ketat. Hanya master pemurnian lokal yang berhak berpartisipasi.
Ini adalah pertama kalinya Qin Chen berpartisipasi dalam penilaian master pemurnian semacam ini di surga, dan dia juga sangat ingin tahu tentang bagaimana kelanjutannya. Qin Chen kemudian berpikir apa yang akan dinilai. Saat Qin Chen sedang merenung, Qin Chen tiba-tiba merasakan napas yang dingin. Dia menoleh dan melihat Yun Mengje menatapnya dengan muram, dengan senyum kejam di sudut mulutnya, dan niat membunuh melonjak di tubuhnya. Mengapa napas Yun Mengje agak aneh? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening. Dia merasakan sesuatu yang aneh pada Yun Mengje. Semuanya, kali ini penilaian divisi pemurnian Tianjuo dibagi menjadi 3 putaran. Semua master pemurnian yang dapat melewati 3 putaran penilaian dapat memasuki divisi pemurnian kami dan mendapatkan kultivasi dari divisi pemurnian kami, kata seorang pria kuat yang merupakan petugas dari divisi pemurnian Tianjuo. Dia terbang ke langit dan berkata dengan nyaring, "Sekarang penilaian putaran pertama. Penilaian putaran pertama adalah penilaian formasi," kata petugas Tianjuo itu ketika suaranya jatuh. Dia melihat langit di atas dan tiba-tiba terbang ke platform yang tinggi. Selama proses platform tinggi itu dengan cepat berputar dan tumbuh lebih besar. Setelah akhirnya itu jatuh lalu membentuk langkah 12 tingkat yang sangat lebar di alun-alun. Surga ke-12 dari formasi suci, kata Bayu Tang, matanya memadat dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ada juga penyuling lain yang melihat dengan sungguh-sungguh dan jelas melihat asal-muasal benda ini. Hanya Qin Chen yang memiliki ekspresi kusam, karena dia bahkan tidak tahu benda apa yang ada di depannya. Setelah menerima warisan Istana Butian, Qin Chen juga memiliki banyak pengetahuan tentang teknik pemurnian alam surga. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang formasi suci ke-12 ini, dan tidak ada catatan di Istana Butian. Tak terhitung banyaknya orang di bawah yang secara mengejutkan menyaksikan surga ke-12 dari formasi suci. Mereka juga mengamati kinerja dari pemain di lapangan dan mereka menemukan bahwa ekspresi semua orang cukup serius. Penilaian putaran pertama adalah surga ke-12 dari formasi suci. Tampaknya penilaian pertama ini tidaklah sederhana. Saat ini melihat ekspresi Qin Chen yang kusam, semua orang tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah Qin Chen bahkan tidak tahu apa itu surga ke-12 dari formasi suci? Lihat, ekspresinya seperti itu. Mungkinkah orang ini sama sekali bukan master pemurnian? Apa yang kamu bercanda jika dia bukan seorang master pemurnian? Bagaimana dia bisa lulus sertifikasi? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dan mereka tiba-tiba bersemangat. Anda harus tahu bahwa Qin Chen adalah orang yang paling tertekan di antara semua master pemurnian yang hadir. Dia harus lulus ujian pemurnian Tianjuo. Jika dia gagal, dia akan dipenggal tanpa ampun oleh Penatua Cuye. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Penatua Cuye tidak membunuhnya, Tuan Yundong Guang tidak akan membiarkannya pergi. Semua orang tahu apa itu surga ke-12 dari formasi suci, jadi saya tidak akan banyak menjelaskannya, kata petugas Tianjuo yang bekerja hari itu. Kamu, tunggu. Pada saat ini sebuah suara menyela. Semua orang melihat bahwa itu adalah Qin Chen. Tuan muda ini belum pernah mendengar tentang surga ke-12 dari formasi suci. Saya harap Anda bisa menjelaskannya, kata Qin Chen seraya mengangkat kepalanya. Apa? Jelaskan surga ke-12 dari formasi suci. Qin Chen belum pernah mendengar tentang surga ke-12 dari formasi suci. Semua orang terkejut. Saudaraku, bukankah kamu datang untuk menjadi lucu? Kamu bahkan tidak tahu surga ke-12 dari formasi suci. Jadi, Anda berani berpartisipasi dalam master pemurnian Tianjuo kami, kata petugas Tianjuo. Apa yang terjadi? Di sisi lain wajah Tuan Konoha tiba-tiba tenggelam, dan seseorang yang tidak mengerti surga ke-12 dari formasi suci datang untuk menguji. Dia menoleh untuk melihat Master Papillon Kige. Tuan Wan Xinde, sertifikasi identitas pemurnian anak ini dikeluarkan oleh Yunzhou Kige Anda. Apakah Anda yakin bahwa anak ini adalah seorang master pemurnian? Kata Tuan Konoha. Mendengar itu, Master Papillon Wan Xinde juga sedikit terdiam dan buru-buru menjelaskan. Tuan Konoha, saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi anak ini memang merupakan master pemurnian kelas pana.
Lalu, mengapa dia bahkan tidak tahu tentang formasi ini? Kata Tuan Konoha, wajahnya nampak dingin. Dia belum pernah mendengar tentang surga ke-12 dari formasi suci. Itu bukan masalah kan? Kata Master Mu Gutian, dia berkata dengan enteng. Selain itu, karena ini penilaian, tidak akan salahnya menjelaskannya dengan jelas kan? Kata Master Mu Gutian. Melihat Master Mu Gutian berbicara, wajah Tuan Konoha tiba-tiba mereda dan suaranya segera ditransmisikan. Petugas Tianjuo di bawah menerima transmisi suara dari Tuan Konoha dan dia tertegun sejenak. Kemudian dia berkata, karena peserta ini tidak mengetahuinya, maka lelaki tua ini akan menjelaskannya. Formasi suci surga ke-12 ini adalah milik Tianjuo kami yang telah diteliti secara khusus untuk menilai keterampilan formasi dan kultivasi. Formasi ini akan memberikan tekanan yang berbeda sesuai dengan tingkat kultivasi Anda. Setelah penjelasan panjang lebar dari petugas Tianjuo itu, Qingchen akhirnya memahami prinsip surga ke-12 dari formasi suci. Yah, apalagi yang tidak kamu mengerti? Kata petugas Tianjuo itu. Dia berbicara kepada Qingchen dan berkata dengan ringan. Tidak, terima kasih untuk memberitahuku, kata Qingchen. Dia mengangguk. Baiklah, babak pertama akan segera dimulai. Selama ada di antara kalian yang bisa menginjak langkah ke-6 dari surga ke-12 dari formasi suci, Anda akan melewati babak pertama. Dan jika gagal, kalian akan dieliminasi. Di saat yang sama, setiap langkah dari lapisan ke-12 formasi suci memiliki batas waktu. Satu langkah hanya bisa bertahan untuk satu batang dupa. Jika pola ukiran tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu batang dupa, maka Anda akan tereliminasi. Sekarang penilaian akan dimulai. Saya harap Anda semua akan lulus penilaian, kata petugas Tianjuo itu. Mengikuti perintah petugas Tianjuo itu, puluhan ribu master pemurnian bergerak bersama. Semuanya melangkah ke langkah pertama. Surga pertama dari surga ke-12 dari formasi suci. 12 surga dari formasi suci ini sangat luas dan mengandung kekuatan luar angkasa yang tak ada habisnya. Puluhan ribu orang berjalan bersama, seolah-olah melangkah ke ruang terlipat. Jarak antara setiap orang tampaknya tidak jauh, tetapi dunia berada dalam dua lapisan spasial yang berbeda. Walaupun berdekatan, mereka semua tidak akan saling mempengaruhi sama sekali. Surga ke-12 dari formasi suci akan menyesuaikan tekanan yang diterima sesuai dengan basis kultivasi setiap orang untuk mencapai keadilan mutlak. Qingchen juga melangkah ke langkah pertama ini dengan penyuling lainnya. Begitu Qingchen muncul, dia merasakan tekanan kuat yang menekannya ke bawah. Setelah merasakan tekanan ini, Qingchen terkejut. Dia tidak takut dengan tekanan ini, tetapi berpikir bahwa karena langkah pertama memiliki tekanan seperti ini, bukankah itu berarti semakin jauh melangkah, semakin besar tekanannya? Menurut kebenaran, surga pertama ini seharusnya hanya mewakili ranah tahap awal pana, dan seharusnya tidak terlalu sulit. Tetapi tekanan yang dirasakan Qingchen sekarang jauh lebih dari level ini. Namun Qingchen menoleh dan dia melihat ekspresi master pemurnian lainnya yang sangat santai, tenggelam dalam 12 lapisan surga, dan banyak orang sudah mulai memahami polanya. Qingchen mengerutkan kening dan berpikir bagaimana orang lain bisa meringankan tekanan ini. Qingchen sendirian, dia berdiri dengan cemberut seolah-olah dia tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang dia lakukan? Tuan Konoha benar-benar tidak bisa untuk bertanya. Setelah dia selesai bertanya, dia menemukan bahwa ekspresi orang kuat lainnya di sekitarnya juga sama dengan dia. Jelas tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan oleh Qingchen. Bahkan Tuan Gedung Wangu saat ini nampak berkeringat dingin. Di saat ini Penatua Cuye juga nampak memiliki wajah yang jelek. Apa yang dilakukan Qingchen? Jika dia gagal dalam penilaian divisi pemurnian, maka dia harus membunuhnya di tempat. Sejujurnya dia benar-benar tidak ingin melakukannya. Jenius yang berhasil memasuki lantai 9 menara suci kuno, dia benar-benar sangat menyayangkannya. Di sisi lain, Master Papillon Wan Xinde juga nampak mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Qingchen. Dia sebelumnya telah dikejutkan oleh sertifikasi pemurnian Qingchen. Namun sekarang apa yang Qingchen lakukan? Selain itu, dia juga tahu bahwa Qingchen direkomendasikan oleh Master Mu Gutian. Dia tidak bisa membantu, tetapi diam-diam melirik Master Mu Gutian.
hanya untuk menemukan bahwa Master Mu Gutian sangat tenang dan santai, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pemandangan ini. Saya sudah katakan bahwa anak ini hanya bermain-main. Saya sekarang curiga bahwa anak ini membayar untuk lulus ujian sertifikasi, kata Yun Dongguang. Dia nampak mencibir. Dia sangat berharap Qin Chen akan tersingkir, karena dengan itu dia punya 100 alasan untuk membunuh Qin Chen. Jejak niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.